Hari ini yang pertama ingin ngajak saudara belajar sedikit. Saudara, yang pertama adalah pemulihan gereja sesuai dengan tabernakel Musa. Waktu Musa bawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian, di tengah jalan Tuhan itu perintahkan Musa, buatlah satu tempat ibadah untuk perjalanan ini. Supaya apa? Tuhan berkata, supaya aku nyatakan hadiratnya, supaya aku bisa tinggal di tengah-tengah umatku, supaya aku bisa menuntun nyata mereka, saudara. Jadi ada hadirat yang nyata, ada tuntunan yang nyata. Lalu Musa diajari cara membuatnya, bagaimana saja, alat-alat apa yang ada di situ, saudara. Dan ternyata alat itu juga saya gambarkan juga pemulihan gereja yang Tuhan berikan, saudara. Itu luar biasa. Saya bacakan satu ayat dulu, Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Katakan, pemulihan segala sesuatu. Sekali lagi, pemulihan segala sesuatu. Sekali lagi, pemulihan segala sesuatu, saudara. Jadi dikatakan Kristus, Tuhan Yesus harus masih di surga sampai segala sesuatunya dipulihkan, saudara. Barulah Kristus akan datang kedua kalinya, saudara. Seperti yang difirmankan Allah dalam perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, tanggung dulu, ini akhir zaman, orang banyak kadang-kadang ingin tahu, ada pengajaran-pengajaran kedatangan Tuhan. Tapi ayat ini jelas sekali katakan, Kristus tetap akan di surga sampai segala sesuatunya dipulihkan. Saya ulangi, sampai segala sesuatunya dipulihkan. Lah apa itu? Segala sesuatunya dipulihkan, saudara. Yaitu apa yang sudah pernah diberikan oleh gerejanya yang hilang, dipulihkan kembali. Jadi kalau saudara belajar di Alkitab, saudara, waktu Pentakosta, Kisah Rasul 2 itu, Roh Kudus dicurahkan, saudara, maka lahirlah gereja mula-mula. Saat itu gereja itu diperlengkapi dengan semua yang dibutuhkan gereja untuk pertumbuhan, untuk keberhasilan, untuk kemajuannya, untuk lakukan amanat dari Tuhan. Gereja diperlengkapi dengan semuanya yang diperlukan, saudara. Maka saudara bisa lihat gereja mula-mula menjadi gereja mula-mula yang dahsyat. Dikatakan mereka lakukan mujizat yang luar biasa. Lalu dikatakan lagi, setiap hari ditambahkan orang yang percaya. Orang lihat takjub, saudara, dengan apa yang Tuhan lakukan. Orang lihat takjub dengan apa yang dilakukan gereja itu. Sehingga sungguh-sungguh orang datang percaya. Sampai juga imam-imam, saudara. Dan itu terus nyebar sampai seluruh dunia, saudara. Itu gereja mula-mula. Tapi sayangnya setelah itu dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, karunia itu mulai hilang satu persatu. Karunia itu mulai hilang satu persatu, saudara. Makin lama makin hilang sampai sekitar mungkin awal abad 16, saudara. Karunia itu hilang sama sekali saat gereja Katolik menjual surat pengampunan dosa. Jadi kalau orang berbuat dosa, orang bisa datang ke gereja lalu beli pengampunan dosa. Kalau dia sudah beli, bayar dengan uang, beli surat pengampunan dosa, artinya dosanya sudah diampuni, gitu, saudara. Jadi bisa dapat pengampunan dosa, keselamatan kalau dia beli sertifikat pengampunan dosa. Sudah dia saat itu semua karunia yang pernah Tuhan berikan pada gerejanya hilang habis. Sampai pengampunan dan keselamatan sudah hilang. Gereja sudah tidak punya lagi. Karena carinya pengampunan keselamatan adalah beli pakai uang. Beli sertifikat pengampunan keselamatan, saudara. Itu sehingga sudah hilang total. Gereja itu sudah kehilangan semua karunia, saudara, yang pernah diberikan oleh Tuhan. Sampai yang inti tadi saya katakan, pengampunan keselamatan sudah hilang.
saat kegelapan total seperti itu, Tuhan mulai mengadakan pemulihan untuk gerejanya supaya gereja bisa dipulihkan, dan puncaknya nanti sampai semua dipulihkan, Tuhan baru datang kembali, saudara. Nah, hebatnya yang saya kagum, saudara, dengan benda-benda yang ada di tabernakel Musa itu bisa pas berurutan, saudara. Kita akan lihat, coba dikeluarkan ya, tabernakel Musa. Saudara tahu semua ini ya. Jadi ini adalah tabernakel atau tempat ibadah yang dibangun Musa ya di padang gurun. Perjalanan dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Tuhan sendiri yang memberikan polanya. Tuhan sendiri yang ngajari, saudara, bentuknya seperti apa, pakai bahan seperti apa, barang apa yang harus dibuat, dan macam-macam lah, saudara. Ya, sampai semuanya, pagarnya, sampai pintu, semua ini adalah Tuhan yang mengajarkannya, saudara. Musa tinggal melakukan. Ternyata benda-benda ini, saudara, bisa menggambarkan pemulihan yang Tuhan lakukan pada gereja. Jadi saya mulai kembali seperti tadi, sekitar awal abad 16 itu semua sudah hilang. Maka Tuhan pulihkan. Yang pertama dipulihkan apa, saudara? Tentang keselamatan. Tentang apa? Keselamatan. Yang pertama kali dipulihkan adalah tentang keselamatan. Tuhan pakai seseorang yang bernama Martin Luther. Ini sejarah, semua tahu ya, saudara. Mulai, saudara, dipakai oleh Tuhan. Dia mulai deklarasikan, dia mulai ajarkan, gak bisa pengampunan, harus beli sertifikat pengampunan, lalu dosanya diampuni, diselamat, gak bisa. Martin Luther mulai mengumandangkan keselamatan hanya bisa diperoleh melalui iman pada korban anak domba Allah yang dikorbankan, saudara. Gak ada cara lain manusia bisa dapat pengampunan dan keselamatan, saudara. Jadi terus, saudara, saat itu Martin Luther dianggap tukang protes, bahkan terus dianiaya, saudara. Tapi sekali lagi, karena itu Tuhan yang sedang memulihkan, yang gak bisa. Disenangi gak disenangi, diprotes gak diprotes, ditentang gak ditentang, tetap saja bergerak. Ya, akhirnya, saudara, lahirlah gereja Protestan. Maka disebutnya tukang protes, jadi gereja aliran Protestan. Dalam tabernakel ini seperti ini, saudara. Ini, saudara, ya, mezbah korban bakaran. Ini kan tempat korban, betul enggak? Anak domba Allah dikorbankan untuk pengampunan dosa. Kalau mereka berbuat dosa, pasti datang di bait Allah, mereka membawa korban, lalu saudara imam besar tumpang tangan atas korban itu, misalnya domba ya, ini domba ya, tumpang tangan, dosanya dipindahkan di situ, saudara. Iya, lalu itu diperjuangkan, itu perjanjian lama. Tapi intinya untuk pengampunan, keselamatan hanya bisa didapatkan melalui korban anak domba. Tuhan pakai Martin Luther sekali lagi bawa pemulihan itu. Sekali lagi akhirnya terus bergerak sampai tadi saya katakan ya, lahirlah ya, setelah itu dulu Katolik ya, lahirlah gereja-gereja apa? Protestan, saudara. Nah, sekali lagi ini luar biasa, nggak bisa dihalangi, tetap jalan. Tapi Tuhan akan terus mengadakan pemulihan demi pemulihan sampai segala sesuatu itu dipulihkan, saudara. Saat itu ya, setelah itu benda berikutnya adalah apa ini, saudara? Apa? Kolam pembasuhan. Katakan apa, saudara? Kolam pembasuhan. Saudara boleh pelajari gereja, saudara. Ya, sejarah gereja. Ya, ini berbicara apa, saudara? Pemulihan tentang baptisan. Ya, zaman dulu baptisan ya macam-macam, saudara, dengan cara A, dengan cara B, cara C, ya itu macam-macam. Tapi mulai dipulihkan lagi, saudara. Ya, berapa tokoh yang dipakai, ya John Smith, Thomas dan macam-macam. Sekitar abad 17 lahirlah gereja-gereja aliran baptis. Ada ya, gereja-gereja aliran baptis. Oh, keselamatan betul, tapi tetap yang lain baptisannya juga harus dipulihkan. Karena itu tanda dimeteraikan, disahkan.
menjadi milik Tuhan. Sudah diselamatkan, perlu disahkan. Sungguh-sungguh sah, ini milik Tuhan, gitu saudara. Jadi Tuhan akan berkarya sepenuhnya. Ya, lahirlah gereja-gereja apa saudara? Baptis saudara. Setelah itu tetap saja dipulihkan lagi, dipulihkan lagi, dipulihkan lagi, saudara. Maju selangkah lagi di sini, saudara. Setelah masuk ini meja roti, saudara. Ya, ini coba keterangannya diganti meja roti, saudara. Meja roti ini pemulihan apa, saudara? Injil atau firman Tuhan. Meja roti itu Tuhan berkata, akulah roti hidup, firman Tuhan. Betul enggak? Jadi kita sudah diselamatkan bagus, kita sudah dimetekkan, dibaptis bagus dengan benar, saudara. Tapi tetap penting sekali harus hidup sesuai dengan firman. Harus hidup sesuai dengan Injil. Maka mulai pengajaran-pengajaran firman, saudara, dibukakan, saudara. Sungguh-sungguh diajari sekarang. Sudah terima pengampunan selamatan, sudah dimeteraikan baptisan, saudara. Lalu juga ditambah lagi hidup sesuai firman Tuhan, saudara. Nah, itu adalah ya sekitar abad 18 lahirlah gereja-gereja Injili, saudara. Sekarang ada gereja-gereja Injili ya. Kalau Protestan sudah tahu semua ya. Di Solo kan banyak Protestan. Ini Injili banyak sekali juga, saudara. Gereja-gereja aliran Injili. Hidup sesuai dengan Injil. Hidup sesuai dengan firman, saudara. Meja roti, saudara. Nah, sekali lagi setelah itu masih terus dipulihkan. Ya, setelah pengajaran, saudara. Ya, pengetahuan firman Tuhannya baik, pengajarannya baik sekali, saudara. Tapi ada lagi yang dipulihkan oleh Tuhan. Masuk yang keempat, pelita emas, saudara. Ini pelita emas. Ini pelita harus diisi minyak, saudara. Supaya apa? Kasih api, menyala. Betul, saudara ya. Itu tentang karunia-karunia Roh Kudus. Jadi bukan hanya firman, logos, sungguh-sungguh ada kuasanya. Ya, Roh Kudus berkarya nyata, ada kuasanya, ada hikmat ilahi, rema, karunia-karunia mulai dipulihkan. Karunia-karunia bahasa roh, karunia-karunia marifat, saudara. Karunia-karunia macam-macam, ya kesembuhan, karunia-karunia mulai dipulihkan, saudara. Iya, ini ya tentang karunia-karunia Roh Kudus. Tokohnya banyak lah ya, Charles, William, sekitar abad 20. Maka lahirlah gereja-gereja aliran apa? Pentakosta dan karismatik, saudara. Nah, itu gereja kita termasuk yang ini. Gereja kita termasuk aliran Pentakosta, karismatik dan karismatik. Jadi sama, selalu setiap kali ada satu yang baru, yang lama itu nggak ngerti nentang, nyalakan, saudara, karena nggak ngerti. Pada itu pemulihan dari Tuhan. Saya pernah waktu pertama kali belajar sejarah gereja, saya cari buku-buku beli di toko buku, dulu di toko buku Sion itu baca kaget, karena di sejarah gereja itu ditulis. Setelah itu muncullah bidat yang baru, gitu, saudara. Nah, itu bidat, muncullah bidat yang baru, yaitu gereja-gereja Pentakosta. Saya kaget, ternyata gereja aliran seperti kita dianggap bidat. Oleh apa? Karena yang nulis adalah, dulu saya baca, adalah aliran yang sebelumnya, Protestan, Injil. Jadi muncul baru selalu seperti itu. Ya, kadang-kadang nggak bisa diterima, tapi kembali, karena ini adalah Tuhan yang mengadakan pemulihan. Demi pemulihan, tetap saja maju, tetap saja bergerak, tetap saja jadi gerakan yang luar biasa. Ya, kalau Pentakosta itu sampai seperti kita sekarang, seperti ini, saudara. Ya, itu tentang karunia-karunia, kesembuhan ilahi, saudara, dan macam-macam. Ya, tapi sekali lagi, maju lagi setelah ini, ya kedepannya ini apa, saudara? Misbah dupa, saudara. Misbah dupa bicara tentang apa? Pemulihan, pujian, penyembahan, saudara. Kalau saudara yang sudah lama, saya ngalami semua, saudara. Dulu zaman saya pertama jadi orang Kristen, nggak ada pujian penyembahan seperti ini, saudara.
Ya nggak ada. Ya kalau yang namanya paling hebat itu tepuk tangan gitu saudara. Tepuk tangan saja dia sesat. Tuhan kok ditepui kok kayak doro ditepui gitu saudara. Dulu pertama kali seperti itu nggak bisa terima. Itu kok gereja kok pakai drum organ, kok itu band dunia dipakai di gereja. Dulu nggak bisa diterima saudara. Ya bahkan gereja saya yang dulu pun awalnya loh saudara, yang nggak bisa terima, nggak boleh seperti dunia pakai band gitu saudara. Tapi saudara ya nggak bisa dibendung lah. Saudara lihat nggak bisa dibendung. Kalau saudara lihat zaman dulu ya yang sudah pakai pun saudara ya, pakai drum, pakai gitar. Kalau saya lihat gitarnya itu sampai karatan gitu saudara. Ya pokok kalau belum putus nggak usah ganti gitu saudara. Loh betul tak zaman dulu saudara. Speakernya sudah ada. Pokok nggak apa-apa, masih bisa hidup nggak apa-apa. Tapi beda setelah pemulihan praise and worship semua diperbaiki. Drumnya luar biasa, sound systemnya luar biasa. Gitarnya betul enggak saudara? Dan yang dulu ngelarang semua ikut. Sebab kalau enggak ketinggalan. Betul? Ya ada Pentakosta karismatik saudara. Tapi akhirnya juga ada Protestan karismatik saudara. Lalu ada lagi juga akhirnya Injili karismatik saudara. Ada lagi akhirnya saudara Katolik karismatik saudara. Di ibadah utamanya, ibadah rayanya tetap nggak boleh. Tapi kalau ibadah pertengahan minggu boleh. Tapi kalau untuk orang mudanya boleh. Mau tidak mau, ini ada kegerakan dari Tuhan. Pemulihan demi pemulihan. Nah, saudara tahu ini saatnya. Sedang pemulihan tadi, saudara. Misbah dupa. Praise and worship. Praise and worship. Yang dikatakan oleh Tuhan. Akhir zaman, aku ingin ya Pondok Daud itu tempat praise and worship dipulihkan. Zamannya Daud itu hebat sekali. Daud hidup pada zaman perjanjian lama, tapi dia bisa nangkep dan melakukan apa yang dilakukan untuk perjanjian baru. Daud itu semua buat sendiri saudara. Alat-alat musiknya itu buat sendiri, dulu gak ada saudara. Sampai Daud itu buat sendiri semua. Alat-alat musiknya, lagu-lagunya ngarang sendiri saudara. Yang dimasukkan di kitab Mazmur itu mayoritas adalah kata-kata di lagu-lagu itu saudara. Seperti tadi, seperti rusa, rindukan sungaimu, semua itu di Mazmur saudara. Tapi luar biasa masuk ke gerakan seperti itu. Maka saudara tahu seperti Alkitab tadi, akhir zaman siapa yang memulihkan pujian, penyembahan, dia akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Dia akan menyukakan hatinya Tuhan. Tuhan rindu, ingin akhir zaman itu dipulihkan. Kalau dipulihkan dikatakan luar biasa. Tuhan hadir, Tuhan berkarya, Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Dan sekali lagi saudara, ini detik-detik terakhir kedatangan Tuhan Yesus. Karena saudara lihat ya, benda yang keenam, ini apa saudara? Tabut perjanjian, betul saudara? Ini menuju ke sini saudara. Tadi dari misbah ya saudara, kolam ya saudara, roti ya saudara, pelita ya saudara, lalu misbah ya saudara. Ini ada tirai, ya tirai pemisahnya hanya tirai saja, korden gitu saudara ya, hanya ada korden. Di balik itu adalah ruang maha kudus, di situ hanya Tuhan. Lalu kalau sudah misbah dupa seperti ini saudara, ini orang imam besar saja masuk ketemu Tuhan. Artinya apa? Kedatangan Tuhan. Perjumpaan di udara. Waktu Yesus datang kan kita ketemu dengan Tuhan. Betul nggak? Jadi sungguh-sungguh pemulihan praise and worship itu ada pemulihan yang terakhir. Setelah itu kita akan ketemu dia, Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saya mau fokus untuk ini. Seperti tadi saya katakan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ingin supaya Pondok Daud dipulihkan. Kalau lebih mudah lagi supaya pujian penyembahan dipulihkan. Siapapun yang melakukan, dia akan mengalami perkenanan Tuhan. Dia akan mengalami ya kasih karunia Tuhan.
Karena dia belajar menyukakan hatinya Tuhan. Karena dia belajar mempersembahkan yang terbaik, yang paling disukai oleh Tuhan. Tuhan akan lakukan yang luar biasa. Ya, itu pujian penyembahan membuat Tuhan senang, Tuhan hadir. Betul? Tuhan berkata, Tuhan Allah bertata di atas pujian umatnya. Betul? Waktu kita sedang mempersembahkan pujian, saudara, kita itu sedang mempersembahkan tata bagi Tuhan. Supaya Tuhan suka hadir. Supaya Tuhan menikmati pujian penyembahan. Supaya Tuhan berkarya. Saya berulang-ulang ajarkan tentang doa Bapa kami, saudara. Doa Bapa kami pertama gimana? Pertama gimana? Bapa kami di mana? Masih jauh di surga. Bapa kami yang di surga. Lalu apa? Dikuduskanlah namamu. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, disembahlah engkau. Dikuduskan, disembahlah engkau. Di surga semua penyembah itu kudus. Kuduslah engkau. Kudus. Kuduslah engkau. Dalam terjemahan sehari-hari sekali lagi, disembahlah engkau. Jadi Tuhan yang jauh di surga, disembahlah engkau. Waktu kita menyembah Tuhan, saudara, sekalipun masih kelihatan jauh, itu mau jalan tata, maka datanglah kerajaanmu. Betul? Datang. Kita menyembah Tuhan, Tuhan datang. Datanglah kerajaanmu. Tuhan datang dengan kerajaannya. Tuhan datang dengan kuasanya. Tuhan datang dengan segala kebesarannya. Maka seperti tadi, orang bisa merasakan. Kalau kita sudah lakukan, bisa kita ngerti, ya, oh, pujian penyembahan yang disukai oleh Tuhan, seperti yang Daud lakukan, itu akan kita merasakan hadirat itu luar biasa sekali. Seperti tadi saja Dokter Sisi, wah, rasakan hadirat. Seperti waktu gathering tadi saya cerita, semua yang hadir itu merasakan, saudara, api Roh Kudus, merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa sekali. Ya, Bapa kami yang di surga jauh, disembahlah engkau, lalu datanglah kerajaanmu. Tuhan datang bersama kerajaannya. Lalu apa lagi? Jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan itu, saudara, diselamatkan atau tidak? Kehendak Tuhan saudara bertobat atau tidak? Dia sudah datang. Dia akan buat orang berdosa bertobat. Kalau kamu dosa salah, saudara akan dijamah Tuhan buat saudara tersungkur bertobat. Datanglah, jadilah kehendakmu. Tuhan ingin kita anak-anaknya sakit atau sembuh atau sehat. Waktu hadirat Tuhan datang, dia akan menyembuhkan yang sakit. Loh, betul saudara. Tuhan ingin hati kita keras atau lembut? Lembut, dia hadir, dia akan jamah. Diberi hati yang lembut, hati yang taat, hati yang kudus. Yang pasti kalau Tuhan sudah hadir, kalau kita sudah bisa mempersembahkan persembahan yang dikehendaki Tuhan, yang disukai Tuhan, akan buat Tuhan itu hadir. Tuhan itu senang menikmati, lalu Tuhan itu berkarya. Sesuatu yang dahsyat terjadi, sesuatu yang luar biasa terjadi, sesuatu yang dibutuhkan manusia terjadi. Itu yang saya rindu. Kita belajar. Kalau sudah itu, setiap ibadah, kedahsyatan Tuhan luar biasa. Sudah datang akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang melayani mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang ikut online saja mengalami luar biasa. Apalagi yang hadir. Sudah akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan itu yang diingini Tuhan memang. Zaman bangun Pondok Daud seperti yang dibangun oleh Daud. Bukan hanya sekarang nyanyi loh. Sebelum Daud ada nyanyian loh saudara. Ya betul toh saudara. Tapi yang dibutuhkan Tuhan bukan hanya sekedar nyanyian. Tapi pujian penyembahan. Seperti Daud memuji, menyembah Tuhan. Luar biasa. Jadi saya ingin ngajari saudara semua. Khususnya untuk pelayan PW. Tapi juga untuk saudara sendiri kalau di rumah. Goalnya pujian penyembahan sudah dengar. Goalnya pujian penyembahan. Senangkan hati. Persembahkan yang disukai Tuhan. Kalau pujian mikir. Pujian apa yang disukai oleh Tuhan. Bagaimana memberikan pujian yang disukai oleh Tuhan.
Kalau saudara nyembah juga sama. Nyembah yang gimana? Yang disukai Tuhan. Goalnya harus berpikir, harus belajar sampai kita bisa mempersembahkan yang disukai Tuhan. Yang memberkati hatinya Tuhan. Yang membuat Tuhan tidak diam. Tuhan datang karena Tuhan senang sekali. Itu goalnya sih di situ. Mempersembahkan yang disukai. Goal kedua adalah sampai sungguh-sungguh hadirat Tuhan dinyatakan. Sampai kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh nyata hadirat Tuhan. Bukan hanya nyanyi gak ngerasain apa-apa. Lalu yang ketiga, sampai kita bisa lihat Tuhan itu berkarya. Orang-orang dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Yang hatinya keras dijamah, dilembutkan. Yang hidup dalam dosa nangis, bertobat saudara. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan saudara. Yang gak ada jalan keluar, yang butuh tuntunan dapat pewahyuan, dapat penglihatan, dapat rema, dapat sesuatu yang luar biasa dari itu. Itu harus menjadi goal kita. Dengar ya, kita harus belajar sesuatu yang bisa memberikan yang disukai Tuhan. Kedua, harus sampai Tuhan memang ini buktinya Tuhan suka apa enggak, itu buktinya gini. Tuhan nyatakan hadiratnya apa enggak? Loh, betul tak? Saudara kalau tinggal di satu tempat di hotel mana, saudara suka besok datang lagi tak saudara? Kalau enggak suka ya enggak hadir lah. Ciri sungguh-sungguh menyukakan itu. Saudara bisa tahu, Tuhan hadir. Bahkan bukan hadir, sampai Tuhan itu berkarya, lakukan sesuatu. Itu kedahsyatan terjadi. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Dan kita harus belajar. Dan kita harus belajar. Dan kita harus belajar. Lalu satu lagi, ini penting sekali untuk kita. Gereja kita dipanggil untuk membuat pemulihan praise and worship atau pondok Daud. Saya ulangi ya, gereja kita memang dipanggil Tuhan bawa pemulihan ini. Pertama, tadi mungkin sudah sejak gereja kita berdiri, saudara. Gereja kita itu waktu berdiri lahir memang menjadi gereja yang penuh dengan pujian penyembahan. Saat itu kalau yang masih ingat ya saudara ya, zaman itu kalau yang sudah lama, Tuhan sedang pakai Betani luar biasa sekali. Ya, saya lihat yang bawa pertama kali pemulihan pujian penyembahan di Indonesia. Saudara perhatikan ya, kalau ya gereja itu sudah datang di satu kota, buka gereja di situ. Wah, seperti ada suatu tiap ibadah hadirat sehingga orang tertarik datang semua. Betul enggak saudara? Ya, karena memang Tuhan ingin, memang karena Tuhan sedang memulihkan. Tapi bersyukurnya gereja kita, saudara, juga sama. Sejak lahir, itu saat itu Tuhan sedang pakai Betani di mana. Kita lahir jadi gereja pujian penyembahan. Di rumah saya, lahirnya itu saudara, persekutuan doa. Tapi persekutuan doa yang penuh dengan pujian penyembahan. Hanya berapa bulan, enggak sampai 1 tahun. Hanya 3-4 bulan kita pindah Selamat Riyadi, namanya sudah dirubah. Ya, dulu persekutuan doa El Shaddai, lalu hanya 3-4 bulan ya pindah Selamat Riyadi, rubah namanya jadi El Shaddai Presenter. Sampai sekarang orang banyak di Solo kenalnya ini El Shaddai. Betul enggak saudara? Karena awalnya seperti itu. Jadi sejak pertama luar biasa sudah diberkati. Saudara yang di sini sudah lama, saya pasti saudara merasakan atau mengakui salah satu berkat yang luar biasa orang datang di gereja kita adalah salah satunya praise and worship. Diberkati lewat pujian penyembahannya. Baru datang saja dijamah Tuhan, baru datang saja ketemu Tuhan, baru datang saja mengalami sesuatu dengan Tuhan. Gereja kita lahir dengan praise and worship. Sejak awal berdirinya. Terus saya teguhkan lagi yang kedua. 16 tahun yang lalu Tuhan perintahkan kita buat pondok Daud 24 jam yang sekarang ada. Jadi sudah 16 tahun saudara.
Waktu itu Tuhan perintahkan buat pondok Daud. Saya belum ngerti, saudara. Saya pikir Tuhan nyuruh buat menara doa. Saya pikir seperti itu. Waktu kita sudah mulai membuat, Tuhan berkata, oh bukan. Semua penting, menara doa penting, pondok Daud penting. Tapi beda. Kalau menara doa seperti namanya, saudara, menara itu pengawas. Betul ya, pengawas. Doa. Jadi tugasnya mengawasi kota, jaga kota. Doakan kota, doakan kota. Di mana berada, doakan kota di situ. Doakan, ya jadi pengawas, jaga kota itu. Doa, minta Tuhan lindungi. Itu kekuatan atau bobot utamanya. Praise and worship itu beda. Pondok Daud itu beda. Pondok Daud, ya bobot utamanya bukan doa, tapi apa? Mempersembahkan, bukan minta, tapi mempersembahkan. Menara doa, minta Tuhan lindungi. Utamanya adalah doa, tapi tadi minta untuk supaya dilindungi. Pondok Daud itu beda, termasuk saudara di Pondok Daud yang melayani. Itu adalah bukan minta, malah memberi. Mempersembahkan pemujaan. Mempersembahkan tahta bagi Tuhan. Saudara, mempersembahkan pujian penyembahan. Supaya tadi, Tuhan disukakan. Tuhan ditinggikan. Tuhan diagungkan. Tuhan dipermuliakan. Tuhan suka, lalu Tuhan hadir. Bertata, menikmati pujian penyembahan. Bertata. Setelah Tuhan hadir dengan kerajaannya dikatakan, kehendak Tuhan jadi. Tuhan mulai melakukan segala sesuatunya. Yang sakit disembuhkan, yang berdosa bertobat diselamatkan, yang kekurangan diberkati, yang bahaya dilindungi oleh Tuhan, yang butuh jalan keluar dibukakan jalan keluar. Kehendak Tuhan jadi. Nah, saya akhirnya mulai menyadari, oh itu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, lalu mulai mau buka, ya mulai membuat. Saudara ya, pertama diperintahkan Tuhan itu tidak mudah bagi saya. Karena apa saudara? Nyari pendoa untuk doa. Ya, contoh inilah. Ini aja ya. Pondok Daud lebih sulit lagi ini saja. Apa? MiracleNet. Cari pendoa dengan cari penyembah mudah mana? Mana ini? Pak Yono, mudah mana? Susi. Mudah pendoa. Pendoa itu sudah biasa, di mana namanya pendoa ya duduk doa itu sudah biasa. Tapi kalau WL ditugaskan sama terus menerus suruh duduk tidak gampang. Lebih gampang pendoa. Jadi bagi saya tidak gampang, sulit. Jadi saya pikir jam 9 sampai jam 4 karena itu sekretariat. Jadi kalau nggak ada orangnya, ya sekretariat saja suruh di situ. Jadi yang ngisi adalah sekretariat orang full time. Ya Tuhan, oke. Tapi Tuhan akhirnya ngomong, gereja kita itu pagi ada jam 5 sampai jam 7. Disambung saja. Jadi jam 5 nyambung, 7 nyambung lagi. Jadi akhirnya kita rubah jam 5 sampai jam 4 sore. Lalu Tuhan itu giringnya step demi step. Tuhan ngomong lagi, gereja kita itu hampir tiap sore ada acara. Jam 6 sampai 8 disambung saja sekalian. Jadi jam 5 pagi sampai jam 8 malam. Sudah gitu Tuhan ngomong lagi, sama-sama membuat Pondok Daud. Kok enggak buat seperti yang Daud buat? Kan menyukakan 24 jam. Saya berkata, Tuhan, ini kalau enggak mujizat enggak bisa. Jam 5 pagi sampai jam 8 sore. Kalau enggak mujizat enggak bisa. Enggak mungkin bisa. Tapi Tuhan ngomong apa? Siapa yang ingat? Saudara harus ingat. Tuhan ngomong, enggak bisa ya. Tuhan ngomong ini, aku berkati engkau gedung ini. Bisa itu dijaga 24 jam pakai satpam. Jadi untuk berkat bisa 24 jam nih. Pakai satpam bisa itu. Tapi untuk Tuhan yang memberikan gedung ini, yang memberikan semuanya, nggak bisa. Untuk berkat bisa, untuk Tuhan nggak bisa.
Saudara boleh tertawa, tapi seringkali kita gitu. Nek berkat, gelembur-gelembur. Nek untuk Tuhan. Saya nggak bisa ngomong. Tuhan kasih contoh, pabrik 24 jam bisa. Ada toko yang 24 jam bisa. Atau? Masa untuk Tuhannya nggak bisa? Saya nggak bisa ngomong lagi. Singkat cerita ya sudah. Lalu diumumkan, ya supaya waktunya agak singkat, saya kaget. Ternyata setelah diumumkan saya minta, saudara bisa kapan, hari apa, jam berapa, sampai jam berapa daftar. Setelah disusun semua hampir penuh. Kurang sedikit saya tutup dengan full time. Sampai sekarang sudah 16 tahun, mungkin lebih. Saudara dengar, di mana-mana, saya nggak tahu mungkin termasuk dunia, tapi minimal Indonesia, nggak ada yang bisa. Bahkan bukan hanya di gereja-gereja semua di Indonesia. Keluarga Allah kita sendiri aja di lain kota nggak ada yang bisa. Ini Tuhan sendiri yang adakan. Tuhan sendiri yang gerakkan. Kalau tidak digerakkan Tuhan, orang nggak akan bisa. Bersyukur saudara yang melayani Pondok Daud. Terima kasih, bersyukur diberkati kalian. Karena digerakkan oleh Tuhan. Itu semua orang lihat, kagum karena tidak bisa. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Tapi bisa karena Tuhan, artinya Tuhan yang panggil kita, Pondok Daud. Saya mau masuk lebih dalam lagi ya saudara. Kenapa kok Solo? Kenapa Pak Sundara kok Solo? Ini sudah pengetahuan umum. Mayoritas orang tahu Solo itu jadi barometer untuk Indonesia. Pejabat-pejabat tahu, Pak Sundara mesti tahu juga. Apa yang terjadi di Solo itu mudah jadi nasional. Semua peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Solo, apalagi Solo bersama Jakarta terjadi bersama, langsung itu jadi nasional. Zamannya ya Orde Lama, Orde Baru, semua itu terjadinya perubahannya. Itu adalah waktu meletusnya Solo bersama Jakarta. Saya ngalami waktu saya kecil adalah zamannya dulu 65. Itu perubahan. Ya, Orde Lama, Orde Baru, benar nggak? Lalu setelah itu saudara mungkin ngalami juga perubahan lagi. Orde Baru ke reformasi. Itu pas Solo kejadian terus. Jadi waktu baru saja huru hara sebetulnya saya doa terus. Ini demo-demo belum lama tak saudara, September itu. Ya akhir Agustus September itu. Saya doa. Ini sampai meletus. Ini bahaya nasional lagi loh. Saya doakan terus, saya doakan. Saudara. Untungnya tidak apa-apa. Tapi yang disasar kita. Hei saudara, disasar. Karena tempat pertempuran. Saudara jangan salah, kita suruh jaga dengan Pondok Daud. Karena saudara tahu enggak, Pondok Daud membuat Tuhan hadir. Tuhan yang berkarya. Zaman iblis itu kerahkan semua kekuatannya untuk menghancurkan. Kita tanpa Tuhan kalah. Kita hanya bisa menang dengan caranya Tuhan. Undang Tuhan hadir. Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kita. Pasti menang. Maka saat-saat seperti ini kita sedang hadapi juga. Ya bukit doa juga itu saudara. Tuhan bangkit. Ayo. Praise and worship. Praise and worship. Sudah. Tuhan saja ditinggikan. Tuhan akan hadir. Tuhan akan berkarya. Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya. Nanti kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Seperti zaman Yosafat, betul enggak? Dikepung dengan 3 pasukan. Enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan perintahkan, bangun barisan pujian penyembah. Bangun barisan pujian penyembah. Mereka, ayo kamu tetap maju. Ya, tapi bawa barisan pujian penyembah di depan. Waktu mereka bangun barisan pujian penyembahan, saudara, luar biasa sekali. Tuhan hadir. Tuhan adakan penghadangan. Tuhan kacaukan mereka saling membunuh sendiri. Tuhan hancurkan mereka. Habis kita datang tinggal lihat kemenangan. Datang tinggal lihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Justru dapat jarahan banyak sekali. Tuhan justru terjadi. Itu panggilan. Praise and worship.
Maka saya terus berjuang, sudah ini ketiga kali. Proses dibangun sungguh-sungguh. Nanti akan jadi satu ukupan yang luar biasa. Kita enggak perlu ribut-ribut, tapi akan lihat Tuhan hadir. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang melakukan kuasa, mujizatnya. Kita tinggal lihat kemenangan dari Tuhan. Selalu. Saja ini rema karena saudara. Saja saudara bisa tangkap, ini rema. Waktu kita melakukan seperti itu, sesuatu akan terjadi secara luar biasa. Kalau kita belajar semua yang sudah luar biasa. Pertama, saudara, tadi Yosafat, saudara lihat ya, dikepung sampai takut, sampai tidak berdaya, betul? Tapi melalui pujian penyembahan terjadi pembalikan. Akhirnya lembah tangisan diubah menjadi lembah sukacita, pujian tarian. Betul? Harusnya mereka dijarah, malah dapat jarahan banyak sekali. Kenapa? Pujian. Ini bukan hanya untuk gereja saudara, untuk saudara. Kalau saudara sedang dikepung berbagai masalah, dengar, gunakan ini. Nanti saudara lihat Tuhan yang berperang gantikan saudara dan saya. Kita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Betul saudara. Nanti saudara justru lihat sesuatu yang luar biasa. Itu malah jadi barisan depan. Berjalan hadapi pertempuran dengan pujian penyembahan. Betul? Yeriko masih ingat ya? Tertutup, gak bisa dibuka, gak bisa ditembus. Dengan pujian penyembahan dirobohkan oleh Tuhan. Saya ajak setiap saudara yang dikepung, bahkan yang jalan buntu gak bisa apa-apa, ini saja. Ini rema sekali lagi. Ayo bangun pujian-pujian. Hidupmu akan penuh hadirat. Hidupmu akan penuh kemenangan. Saudara akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Satu lagi ya saudara. Ini ada ayatnya karena jarang disampaikan. Mendatangkan rema. Siapa yang rindu saudara dapat pewahyuan, dapat rema. Kalau saudara dapat rema enak loh saudara. Ada masalah saudara dapat rema satu ayat saudara pegang saja. Wah itu dahsyat luar biasa. Itu melalui pujian penyembahan. 2 Raja-Raja 3 ayat 11. Tetapi bertanyalah Yosafat, apakah ada di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita minta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawabnya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Ayat 15, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu memetik kecapi itu, ya bermain kecapi, maka kuasa Tuhan meliputi dia. Ceritanya begini, ini Yosafat lagi saudara, ini Yosafat lagi sedang bersama dengan Raja Yosafat itu Raja Yehuda, ya bersama Raja Israel dan Raja Amon sedang berperang, pikir menang tapi ternyata dihajar habis-habisan. Dalam keadaan kekalahan, kenapa kok kalah? Kita ini lebih besar loh. Jadi mereka malah 3 loh, kerajaan loh. Mau menghancurkan satu malah kalah. Pikirnya menang kok kalah. Mau cari petunjuk Tuhan. Semua bingung, 2 raja yang lain bingung. Yosafat saja yang tahu. Cari nabi Tuhan. Minta petunjuk nabi Tuhan. Tanya, ada enggak di daerah sini? Ada, Elisa. Lalu Elisa dipanggil. Lah, waktu Elisa dipanggil minta petunjuk Tuhan, Elisa itu minta, carilah orang pemain kecapi dulu yang bisa nyembah dia. Ini tadi ayatnya, waktu pemain kecapi itu nyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Elisa diliputi dengan hadirat Tuhan. Saudara bisa tangkap dulu ya, diliputi dengan hadirat Tuhan. Ayat 16-17, kemudian berkata ia, beginilah firman Tuhan. Dapat firman. Dalam hadirat Tuhan ada pembukaan firman. Dalam hadirat ada pewahyuan. Dalam hadirat Tuhan ada rema. Ya itu luar biasa. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit
Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak, sembelian dan hewan pengangkut dapat minum, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tangan. Dapat terima, buatlah parit. Tuhan akan lakukan mukjizat dan Tuhan beri kemenangan. Sudah dengar? Saudara yang nggak bisa mikir, nggak tahu sudah mau gimana, cari petunjuk Tuhan. Cari saja belum tentu dapat. Tapi kalau sudah lakukan ini, waktu penyembah datang, dia nyembah dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir, dia diliputi hadirat Tuhan. Hikmatnya dibukakan, pewahyuannya ada, dapat rema. Saudara baca Alkitab di rumah, nyembahlah Tuhan dulu sampai ada hadirat. Ada hadirat, saudara baca pembukaan. Enggak ada hadirat, Tuhan baca itu seperti buntu. Praktekkan. Dengar firman, kenapa? Ibadah itu pujian penyembahan dulu. Saudara harus tahu. Sebab kalau pujian penyembahan lebih dulu, sampai pelayan pujian penyembahan bisa tadi menyukakan hati Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan berkarya. Itu tiba-tiba yang khotbah pun dibukakan oleh Tuhan. Yang dengar khotbah dibukakan oleh Tuhan, jadi rema. Oh, bahkan banyak yang datang, yang nggak tahu jalan keluar akan dibukakan jalan keluar oleh Tuhan. Yang nggak tahu jodohku siapa, dikasih tahu itu jodohmu. Buka apa, dikasih tahu begitu. Luar biasa. Lanjutkan ya, supaya nggak terlalu itu ya, sorry ya. Lalu juga mendatangkan hadirat Tuhan yang menghancurkan roh-roh jahat. Saya nggak punya waktu ayatnya, tapi gini. Saul karena sudah tidak taat ditinggalkan Tuhan. Tuhan ganti pilih Daud. Ya. Setiap kali Saul diserang roh jahat, maka cari Daud dipanggil. Saat itu Saul masih jadi raja. Daud ini ya pembawa senjata saja. Panggil Daud suruh apa? Nyembah Tuhan. Main kecapi. Saat Daud main kecapi, hadirat Tuhan turun. Roh jahat yang mengganggu Saul merasa lari. Saul baru lega. Untuk hancurkan roh jahat, ngusir roh jahat. Betapa banyak di gereja kita begitu penyembahan orang yang punya ilmu, oh enggak betah. Pasti keluar. Enggak keluar, terlepas. Manifestasi. Ada kuasa. Apalagi kalau saudara melayani pelepasan juga, itu penting sekali. Hancurkan. Usir roh jahat karena hadirat Tuhan. Ya, roh jahat itu tidak akan tahan. Yang keempat, yang membuat gempa terjadi, lepas dari penjara, Silas dan Paulus masih ingat, di penjara, dipasung sangat ketat melalui pujian penyembahan. Tuhan bertindak, Tuhan hadir, gempa terjadi, semua belenggu terlepas. Dan bukannya itu, akhirnya malah selamatkan kepala penjara dan seluruh isi keluarganya. Betul? Dia selamat, malah yang lain dijamah Tuhan sehingga selamatkan banyak jiwa. Lalu satu lagi sebenarnya banyak saudara, ya seperti yang dilakukan Daud lah, Tuhan disukakan, lalu Tuhan senang, Tuhan hadir, ya Tuhan beri kemenangan, Tuhan berkati. Kerajaannya luar biasa sekali. Dulu zaman Saul hancur, miskin, melarat, menderita. Zaman Daud kesukaan Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan hadir, diberi kemenangan, diberkati, jadi bangsa kesukaan Tuhan. Beri tepuk tangan. Ada banyak saudara, tapi saya tidak punya waktu. Saya rindu saudara, ini akan lihat berapa kesaksian. Pertama Bu Mulyani itu saudara. Dulu pernah rekaman saya tayangkan ya, rekamannya ya. Ya, ditayangkan coba, ditayangkan. Ini kita akan lebih banyak belajar. Terima kasih Bapak Pembaca Gembala kita yang sungguh luar biasa. Mungkin cara Tuhan tadi sudah disiapkan, berhubung yang bersangkutan datang, maremnya saya harus kesaksian langsung. Ya, saya untuk mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, jangan bosan-bosan ketika
seseorang itu sering berkesaksian karena memang Tuhan kita ini sungguh ajaib dan memang yang sudah diberkati Tuhan hanya untuk kemuliaan Tuhan, tidak hanya untuk kehidupan kita pribadi. Jadi mohon izin malam ini saya kembali bersaksi, mungkin kalau dihitung berkali. Memang Tuhan kita ini selalu memberkati hidup saya berkali sampai malam ini. Semuanya bukan karena kebetulan juga. Tema Bapak saat malam ini tentang Pondok Daud. Saya nanti juga akan menyampaikan firman juga ketika kita ini datang ke Pondok Daud, pasti yang dicari adalah pemulihan hidup, yang dicari adalah berkat. Jadi nanti saya akan menyambung berkat itu pasti Tuhan memberkati. Karena janji Tuhan itu tidak ada satupun yang tidak akan ditepati. Tetapi siapkah Bapak Ibu Saudara menyiapkan wadahnya berkat untuk Bapak Ibu? Malam ini tadi saya sungguh diberkati melalui pujian penyembahan WL-nya yang mantap, sungguh luar biasa. Malam ini memang malam yang dibedah luar biasa. Kita begitu kagum akan kebaikan Tuhan. Saya diberkati pujian ini tadi mengingat masa lalu. Bukan lagu ya Bapak Ibu. Masa lalu biarlah berlalu. Sekarang masanya hidup kita bersama Tuhan sudah dipulihkan. Saya ingat di tempat ini begitu baiknya Yesus Tuhan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya malam ini juga mengalami seperti hidup saya masa lalu, sekian tahun yang lalu. Tapi saya bersyukur di gereja ini saya dipertemukan gembala kita yang sungguh luar biasa. Gembala yang punya rendah hati, tidak ada tandingnya. Kita diajak untuk belajar seperti gembala kita yang sungguh luar biasa. Maksudnya saya mengingat masa lalu, waktu itu saya ini bisa dikatakan hidup saya ini tidak ada harapan. Lebih baik saya mengakhiri hidup, lebih baik saya mau memutuskan pergi tidak berlanjut menjadi seorang pegawai negeri. Itu pikiran manusia, tetapi cara Tuhan itu berbeda. Di gereja ini kita seharusnya bersyukur. 1 minggu kita tidak terlepas dituntun Bapak Gembala kita minggu ibadah sampai 5 kali. Terus Pondok Daud 24 jam. Rabu masih live streaming, masih ini doa semalam-malaman ya. Itu saya masih ingat zaman dulu karena saya juga ketika saya tidak punya harapan, ketika saya ini berpikir hidup saya hancur. Tetapi di gereja ini ada Pondok Daud, di gereja ini ada miracle. Saya hanya datang mencari Tuhan, berserah. Masalah tetap masih ada. Semuanya tidak instan. Tetapi kita diuji, apakah engkau tetap percaya akan janji Tuhan? Apakah engkau tetap setia kepada Tuhan? Walaupun masalah 1 belum selesai, datang masalah 2, datang lagi. Tetapi karena kita datang Pondok Daud berserah, saya tidak mikir masalah. Saya berpikir waktunya kita ini bertobat. Waktunya kita ini kembali mencari Tuhan. Waktunya kita ini mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Hanya satu-satunya Tuhan kita yang bisa memulihkan hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini semuanya membawa masalah. Memang hidup kita ini harus punya masalah. Agar kita menjadi orang Kristen, semakin kita ini percaya janji Tuhan, semakin dewasa, semakin setia, yang tidak mau melayani Tuhan, saat diproses tidak protes, sehingga mau untuk melayani Tuhan.
Itu cara Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Saya pribadi mengalami, saya tadi melalui pujian penyembahan itu, hanya Yesus yang memulihkan hidup saya. Hanya Yesus yang memulihkan hidup saya. Apapun yang terjadi tetap setia, tetap setia. Tidak boleh mengo kanan kiri, lurus. Walaupun ada masalah tetap lurus, tetap percaya janji Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Singkat cerita, kalau saya bersaksi waktunya lama Bapak ya. Singkat cerita, saat ini mungkin kita bisa berkata, mungkin saat ini krisis ya, tapi jangan takut. Bersama Tuhan kita saat dunia krisis, kita di bawah Tuhan eksis. Saya mengalami, saya nggak takut karena kita ini ada di dunia ini karena Tuhan kita. Kita dipelihara, kita dicukupkan. Pengen lebih atau cukup? Pengen cukup. Mau beli mobil baik cukup, mau beli tanah cukup, kan semuanya cukup. Itu ketika hidup saya itu kita mengalami semuanya di tahun 2020 ya kalau tidak salah, itu krisisnya itu sungguh luar biasa. Sampai keluar rumah itu tidak berani. Sampai ibadah itu takut. Tapi saat itu krisis saya di bawah Tuhan semakin eksis. Saat itulah hidup kita ini yang saya waktu itu bergumul setia berserah di dalam pondok Daud, setia untuk ibadah, pokoknya setia ikuti SPR di dalam gereja ini. Apapun yang difirmankan, walaupun saya belum mengalami, saya tangkap, saya terima, itu terjadi atas hidup saya. Itu terjadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak hanya diberkati usaha, tetapi Tuhan memberkati usaha beberapa cabang. Tuhan memberkati karir saya, Tuhan memberkati keluarga rumah tangga. Bahkan Tuhan pakai saya untuk saluran berkat. Juga Tuhan pakai diri saya ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Semuanya ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan karena kuat, hebat, cerdas, saya punya koneksi. Tetapi saya belajar menaruh harapan hanya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Amin. Mungkin itu Bapak. Ya beri tepuk tangan saudara. Saksian saya. Kalau disingkat ya saudara, ya karena videonya dulu sempat ngalami sudah habis-habisan semua gitu ya. Nggak tahu harus bagaimana lagi. Dalam keadaan sudah nggak ada jalan keluar, pergi naik sepeda, ya keliling, nggak tahu lewat depan gereja, didorong Tuhan masuk, lalu masuk pondok Daud. Disitulah awal ketemu dengan Tuhan, awal perjumpaan yang luar biasa. Lalu juga miracle-nya tadi macam-macam, tapi di situ tadi juga dikatakan datang pondok Daud cuma apa? Berserah. Hanya cari Tuhan, nggak cari siapa, berserah. Lalu diimani tadi saudara. Dan ternyata luar biasa. Ya, saudara bisa lihat ya, akibat dari praise and worship membuat orang yang nggak punya jalan keluar. Sekarang diberkati, tokonya berapa ya sekarang Bu ya? 4 saudara. Lalu yang terakhir malah join dengan anak saya. Buka roti gandum saudara. Ikut STT, ya jadi lulus S2 saudara. Luar biasa. Sekarang malah jadi hamba Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Sekarang video berikut yang sudah disiapkan. Ya, maksud saya videonya yang satunya sudah disiapkan. Tidak tahu? Nah. Loh, dari tadi sudah tak konyiapkan 2 video. Ya sudah, cerita sedikit. Ya tadi kan tak kasih tahu 2. Intinya yang ada present, kaitannya present worship ya. Ayo segera. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pak Obaja atas kesempatannya. Di sini saya ingin menyaksikan tentang kekuatan Pondok Daud. Memang dari awal Ovid bergereja di keluarga Allah,
itu belum tahu Pondok Daud dulu Pak. Jadi hanya ibadah biasa setiap hari Minggu. Kemudian dari Dokter Erik, waktu beliau berkhotbah kemudian menyampaikan datang Pondok Daud, datang Pondok Daud. Karena saya nggak tahu dan saya orangnya sangat penasaran anaknya. Saya tanya ke bagian Paragon Pak waktu itu Pak. Saya ibadah di Paragon, kemudian saya bertanya Pondok Daud itu apa dan di mana? Kemudian disampaikan di Paragon waktu itu. Kemudian saya tanya apakah hanya di sini? Kemudian dijawab ada di Widuran yang lebih luas dan 24 jam. Untuk saya yang dulu bukan orang percaya, dulu saya dari seberang, kemudian saya mengikut Tuhan awal-awal itu punya tempat berdoa 24 jam itu rasanya luar biasa saudara. Sehingga saya masuk pertama kali di Widuran, Pondok Daud Widuran dan saya ikut duduk aja. Saya mengikuti, saya mendengar itu 2023 mungkin saya sudah mengikuti Pondok Daud. Kemudian saya masih melayani dua Tuhan waktu itu Pak, Tuhan Yesus dan Tuhan kegelapan Pak. Jadi masih nakal waktu itu Pak. Ke gereja tapi masih nakal saudara. Saya masih nakal, masih bandel, masih belum taat sepenuhnya. Kemudian di 2024 Tuhan itu betul-betul membuat saya tuh di level yang tidak bergerak. Tuhan izinkan saya tidak bergerak. Karir nggak bergerak, semua hubungan dengan pasangan itu nggak ada yang jalan gitu saudaraku. Dan saya udah nggak punya ibu, saya cuma punya papa. Papa pun juga memutus hubungan karena saya masuk Kristen, saya ikut Tuhan. Saya sudah nggak punya siapa-siapa. Jadi saya di Pondok Daud itu 2024 awal, ingat banget bulan Februari itu. Saya cuma duduk, nangis, muji, ketiduran. Nangis, muji, ketiduran. Sampai pagi pokoknya. Saya cuma bilang gini, Tuhan saya udah nggak minat hidup. Saya udah nggak tertarik untuk melanjutkan hidup ini gitu loh. Kayak udah nggak punya ibu, bapak juga udah nggak ngakoni, udah nggak punya siapa-siapa. Saya cuma bilang gitu, Tuhan saya udah nggak tertarik sama hidup ini. Kalau Tuhan mau pakai, monggo. Saya udah nggak mau soalnya. Terus waktu itu saya cuma delosor. Tuhan bilang gini, kamu udah nggak mau, benar nggak mau, nggak mau tak pakai. Saya wes gak jawab, cuma harus nangis aja, monggo Tuhan, monggo kerso. Pakai aja. Dan betul, tapi saya bilang gini, kalau memang Tuhan mau pakai, saya nggak kuat kalau sendiri. Saya cewek, saya nggak kuat kalau sendiri. Kalau boleh saya minta Tuhan, saya minta pendamping. Tapi saya udah gak mau nyari. Salah terus soalnya. Mau nyari yang begini gak jadi Pak. Nyari yang begitu gak cocok juga. Gak nyambung terus. Saya udah gak pintar milih Tuhan. Saya wes bodoh gak pintar milih. Saya manut aja. Terus yaudah Tuhan bilang, yaudah kamu yang penting tak pakai wes kamu manut jalan sama aku. Saya cuman iya. Dan saya juga minta satu lagi Pak waktu itu. Saya cuma bilang gini, saya selalu mengucap syukur, Tuhan terima kasih karena saya sudah diizinkan bekerja jadi MC, jadi presenter di TA TV dan sebagainya. Tapi saya boleh nggak Tuhan minta satu lagi ilmu pekerjaan yang itu stabil, yang saya bisa pakai ilmunya di negara manapun secara global. Kemudian Tuhan beri, pokoknya Tuhan bilangnya gini, nek kamu udah nggak mau hidupmu tak pakai jalan sama saya, sama aku. Itu Februari, saudara, saya ingat sekali Februari. Kemudian bulan April itu saya tergabung dalam suatu platform online. Di situ saya bertemu dengan seorang laki-laki yang pada saat itu belum ada kegerakan apapun. Tapi dari situ saya tahu bahwa laki-laki ini punya semacam komunitas pemuda lintas negara secara online juga. Waktu itu saya diminta untuk gabung Pak. Jadi saya bilang, yaudah saya ikut gabung. Untuk setiap hari Sabtu ada doa bersama. Archie pun juga sempat gabung ya Archie di situ. Dan ya dari situ berkenalan, terus dia tanya Pak Ubaja. Langsung ditembak gini, kamu nyari suami enggak? Lah saya kaget ya saudara. Ya saya bilang, ya namanya cewek ya butuhnya suami toh. Tapi saya enggak nyari, saya cuma bilang, ya nanti pasti akan datang. Dia bilang gini, soalnya saya nyari istri. Wah ini kayaknya Tuhan langsung kayak nyoh gitu loh saudara. Tapi betul kata ibu tadi, leres Bu, bahwa kalau kita belum siap Tuhan gak akan kasih dulu. Jadi tahun lalu waktu saya berkenalan dengan Alexander yang Bapak Ibu lihat di belakang, itu saya belum siap Bapak Ibu. Saya belum siap karena saya masih bandel lagi.
Saya belum sepenuhnya menyerahkan sampai April saya baptis ulang di sini, baptis selam. Itu saya baru betul-betul pasrah, tapi memang saya harus bayar harga. Karena saya masih bandel, saya masih nakal, nggak berjalan saudaraku. Dengan yang ada di foto itu saya harus berhenti dulu setengah tahun. Saya betul-betul tidak bisa melanjutkan karena saya yang belum siap. Akhirnya Tuhan luar biasa, saya cuman udah nongkrong aja di Pondok Daud setiap kali. Nggak tahu mau ngapain, Pondok Daud doa. Setiap kali saya pengen kemana ya kok hatinya itu gelisah gitu loh. Pondok Daud doa, Pondok Daud doa, Pondok Daud doa. Sampai saya bilang gini, Tuhan ternyata kemarin yang Tuhan pertemuin juga nggak jadi. Ya udahlah, wes nggak ada siapa-siapa, wes nggak apa-apa. Asal Tuhan nggak ninggalin, asal Tuhan yang jalan sama Okfit nggak apa-apa, wes nggak nikah ya nggak apa-apa, wes. Tak nikah sama Tuhan aja wes, saya bilang gitu. Tapi saudaraku, bulan April di tahun ini Pak Ubaja. Jadi April tahun lalu kita berjalan sebentar, kemudian tidak berlanjut. April tahun ini dia tiba-tiba karena saya blokir semuanya. Saya blokir Instagramnya, WA-nya. Dia menempuh jalur SMS saudaraku. Di tahun 2025 dia menempuh SMS, dia cuma nanya gini, kamu jadi punya suami apa belum? Saya jawab belum, batin saya, lawang saya sukanya sama kamu. Tapi emang belum siap. Saya bawa Pondok Daud lagi dan dia bilang gini, oke, bulan Juni saya datang, kita serius, kita melayani Tuhan bersama. Dan saat ini sudah di sini, sudah mempersiapkan pernikahan, mohon izin doanya saudara. Dan juga nanti mohon pemberkatan oleh Pak Ubace, itu luar biasa. Terima kasih Bapak, semuanya karena Pondok Daud, karena Tuhan yang maha baik. Terima kasih, haleluya, haleluya. Ya. Itu sedikit saja saya ajak saudara. Saya yakin banyak di antara saudara juga diberkati lewat pujian penyembahan. Pondok Daud itu ngajar pujian penyembahan yang memang disukai Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kita mempersembahkan yang diingini Tuhan dan dia lakukan satu. Ya, maka belajar. Saya akan pakai ini belajar terus. Sekarang saya akan mau tutup sedikit saudara. Ya, bagaimana kita bisa lakukan mempersembahkan yang terbaik. Jadi 2 Jumat yang lalu kita waktu ya Pastor Yosi melayani, saya minta dia ngajar saudara untuk juga praktek saudara. Dia ngajar 5 hal. Karena dia ketua divisi praise and worship kita, maka saya suruh dia ngajar. Saya ingin ajak saudara caranya melakukan praktekan pengajarannya. Karena itu penting diajari, tapi kalau saudara belum bisa tahu caranya, maka saudara nggak akan bisa melakukan. Coba ada 5 poin, terus ditambah Ester 1:6 dikeluarkan satu-satu. Satu dulu, saudara lihat apa? Penyembahan. Jadi diajar, penyembahan dalam keintiman. Intinya dia ngajarin pujian penyembahan. Dia saya kasih tema begini, ajarkan jemaat bagaimana membuat pujian penyembahan yang kita berikan. Tuhan suka tadi, Tuhan nyatakan hadirannya, Tuhan berkarya. Sehingga kita ngalami satu, yaitu pertama keintiman. Jadi diawali saudara, ya saudara waktu nyanyikan lagu, ya lagu keintiman, saudara memang lagu itu berusaha mendekat pada Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim. Melalui lagu itu membuat saudara makin dekat, membuat saudara makin intim. Misalnya ya saudara, dulu saya ngajari tapi ada yang bisa terima, ada yang tidak. Saudara, kalau kata-kata lagunya, nya, dia diganti kau. Langsung kita ngomong, itu dekat, itu intim, betul gak? Tapi kadang-kadang yang punya lagu, gak boleh lagu kok diganti-ganti. Tapi maksudku bukan ganti lagu, maksudku kita itu sungguh mendekat. Kau Tuhan, bukan dia Tuhan. Coba saudara lihat, dia Tuhan dengan kau Tuhan, dekat mana? Ya dah, betul gak? Pokok lagu yang buat kita itu sungguh-sungguh dekat. Sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Ya coba bisa dicarikan lagu apa ya? Lagu apa ya kira-kira? Keintiman. Sudah ikuti, sudah mulai pakai itu mendekat pada Tuhan, intim. Lebih dari segala
lagi. Bisa tangkap gak maksud saya? Cari lagu-lagu yang sedang kita mendekat pada Tuhan, membuat kita tuh intim. Saudara belajar cari lagunya, ya. Lalu waktu nyanyikan memang mendekat pada Tuhan, intim. Kalau saudara nyanyikan ini terus ya, saudara saya percaya nggak terasa air mata bisa netes. Tanpa terasa saudara akan ketemu Tuhan. Justru awalnya kalau saudara mau dapat sesuatu ketemu dulu. Belum ketemu saudara nggak bisa dapat apa-apa. Begitu saudara ketemu, hati saudara ketemu, roh saudara ketemu, itu sesuatu yang luar biasa. Praktekkan dalam doa pribadi saudara, dalam penyembahan pribadi saudara, keintiman seperti itu. Saya sengaja beri contoh supaya ngerti itu saudara. Ya, jadi kalau sudah temukan lagu seperti itu, memang sungguh-sungguh dipakai. Mendekat, intim. Saya aja tadi nyanyi sudah terharu. Seperti kalau diteruskan bisa tersungkur, bisa nyembah Tuhan, bisa ketemu dan sesuatu terjadi. Hati kita pasti dilembutkan. Kita makin dekat, makin intim dengan Tuhan. Mungkin saudaraku, ngerti ya, saudara ya. Jadi saudara cari. Sekarang yang kedua apa? Kekudusan. Kekudusan itu minyak, coba cari lagu yang intinya ya gini, intinya pakai lagu ini saudara. Satu, ngakui Tuhan kudus. Kedua, minta Tuhan kuduskan hati ini. Karena hanya orang yang kudus hatinya yang boleh naik gunungnya Allah, ketemu. Enggak kudus enggak bisa. Ayo kita pakai ini. Minta Tuhan kuduskan, tahirkan. Bumi menyembahmu, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kalau ini katakan kau kudus Tuhan, ya hayati Tuhan itu kudus. Lalu juga bisa kita minta untuk supaya kita dikuduskan, misalnya apa ya, lagu kuduskan, sucikan hati ini. Ya itu minta kita disucikan, dibersihkan. Supaya kita layak menghadap Tuhan. Tubuh, jiwa, rohku, ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Untuk layak menghadap hadirat, tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Pakai kata-kata ini sedang berkata pada Tuhan, saudara minta kuduskan aku Tuhan, kuduskan Tuhan. Sekali lagi kuduskan. Seperti Engkau
kuduskan dan sucikan hati ini. Dari awal, kuduskan dan sucikan hati ini. Dari awal coba. Suci, kuduskan dan sucikan hati ini. Apalagi kalau saudara sadar ada cemar, ada dosa, ada motivasi yang tidak baik. Tubuh, jiwa, rohku, ku serahkan padamu. Ku menyembahmu. Sucikan, sucikan dan kuduskan hati ini. Untuk layak menghadap hadiratmu. Tubuh, jiwa, rohku, ku serahkan padamu. Ku menyembahmu. Ya, intinya pakailah itu saudara. Kalau saudara sedang sungguh-sungguh dengan Tuhan, apalagi sedang ada sesuatu yang tidak benar, saudara akan terjamah. Saudara kuduskan, karena ingat ayat firman Tuhan, siapa yang bisa menghadap di gunungnya Allah? Hanya orang yang dikuduskan hatinya. Hati kita nggak kudus, kita nggak bisa menghampiri Tuhan, nggak bisa ketemu. Pakai lagu untuk itu. Nanti selalu apapun keadaan saudara akan ditahirkan, dikuduskan. Yang ketiga adalah iman, kuasa iman. Coba carikan lagu yang mempraktekkan, dengan lagu ini deklarasikan iman kita. Ku percaya janjimu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini, Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Ya, jadi waktu saudara punya sesuatu apapun, nunggu doanya yang belum dijawab atau apapun saudara sedang minta, katakan percaya. Misalnya satu lagu, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Seberapapun besar masalah saudara, katakan aku punya Tuhan yang lebih besar. Imani saudara, dia berjanji, dia menggenapi janji, dia akan kemenangan terjadi. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji. Deklarasikan saudara, lebih besar dari masalahku, lebih besar dari kebutuhanku, lebih besar dari persoalanku, yang berjanji dan menggenapi janjinya. Imanku Sepakat, saja imanku sepakat Tuhan. Ku terima sayang, kemenangan dari-Mu. ya itu contoh ya.
berdebat tentang iman, saudara. Ya, saudara tergantung keadaan saudara. Ya, saudara sedang menghadapi apa, lagu apa, kira-kira yang memang pas dengan saudara, khususnya yang digerakkan Roh Kudus. Sekarang kita satu lagi, kuasa firman. Jadi misalnya dulu ada ya, kita pergi ke Bogota, banyak kata-katanya, aku diciptakan untuk berkuasa atau apa. Pokok pakai firman. Lagu yang itu dari ayat juga boleh juga. Ku diciptakan untuk Ya, termasuk itu. ku dibangkitkan jadi pemenang, tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Ku diciptakan, ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang, tiada yang dapat kalahkan aku. Kau beriku kemenangan. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mukjizat besar selalu terjadi, pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mukjizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Ya, ini juga saudara bisa lakukan yang ada kaitan rema yang saudara dapatkan. Deklarasikan ayat-ayat yang saudara dapatkan. Termasuk tema-tema yang Tuhan berikan rema di gereja. Misalnya gitu, double favor, apapun temanya. Tahun tuayan misalnya, apapun. Pokok yang ada remanya, ada firmannya. Ya, untuk yang Tuhan berikan lewat gereja maupun pribadi. Lalu dengan segenap ekspresi, lagu apa ya? Di hadapan tahtamu ada itu, kubers. Apa? Terserah, kalau ada yang lain juga boleh. Bapa, ku tersungkur menyembahmu, persembahkan doa
lagunya sudah bagus sekali untuk contoh, tapi diekspresikan maksudnya. Kita harus ekspresikan dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh. Jangan sampai ku nyembahmu, nyanyi sampai tertawa gitu biasa, tidak cocok. Segenap tubuh, sikap kita. Waktu tersungkur ya tersungkur, saudara. Waktu ku angkat tangan ya angkat tangan, saudara. Waktu bersorak ya bersorak sungguh-sungguh. Baik itu pujian maupun penyembahan diekspresikan. Semua yang kita lakukan dengan tubuh, jiwa, dan roh itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Dengan hati saja bisa, dengan perasaan saja bisa, dengan tubuh sendiri saja bisa. Tapi beda kalau segenap tiga-tiga ini saudara ekspresikan semua. Itu akan jadi fokus yang luar biasa. Akan jadi pujian penyembahan yang luar biasa. Karena ini hanya contoh, kita belum lakukan, tapi dicoba nanti di rumah, coba saudara. Dengan segenap ya, ekspresi baik tubuh saudara, baik perasaan jiwa saudara, roh saudara. Ya, karena ini waktu, tapi saudara praktikkan. Satu lagi yang didapatkan oleh Esther, pakai kehancuran hati untuk memuji dan menyembah. Kadang saudara punya masalah besar sampai hati saudara itu hancur. Saudara, jangan sampai hatimu hancur, undur. Malah tidak dekat Tuhan. Pakai hati yang hancur. Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati. Betul, Tuhan. Bahkan hati keras kadang-kadang dibuat hatinya itu hancur, lembut. Justru saat seperti jangan sampai malah jauh dari Tuhan. Tidak doa. Pakai saat kehancuran itu mendekat pada Tuhan itu punya kekuatan luar biasa. Jangan sampai ya sedang masalah besar hatinya hancur. Aku rata melayani dulu ya, ini untuk pelayan Tuhan. Itu salah. Justru saat seperti itulah. Kalau saudara pakai, saudara malah mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau tadi mungkin juga ada salah satu yang dipakai, ku tetap cinta. Sekalipun badai menerpa, sekalipun wah berat sekali, aku tetap cinta. Artinya hancur, tapi tetap itu. Ya, saya nggak punya waktu banyak, tapi saya minta besok dipraktekkan, besok Jumat. Ya, tetap termasuk milih ragunya apa itu, bila perlu ya diarahkan jemaat juga untuk lakukan seperti ini gitu. Tadi sudah bagus, tapi coba dipraktekkan. Yang paling penting juga tanya Roh Kudus, mau arah apa? Kalau hari ini saya tanya sore ini contoh, tadi lagu apa yang paling menjamah saudara? Yesus, Yesus. Tadi itu dah. Coba dinyanyikan yang itu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi kata Yesus, 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 Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya, jadi saudara kadang-kadang doa dulu dengan Roh Kudus. Lagu apa yang disukai oleh Bapa? Seringkali Roh Kudus akan memberikan lagu. Kalau saudara dapatkan dari Roh Kudus, biasanya itu akan beda
lagu itu akan beda, akan punya arti luar biasa. Sungguh-sungguh saudara bisa merasakan. Ya, seperti tadi saya lihat salah satu lagu itu yang setiap kali saudara nyanyikan lagu itu beda hadiratnya, beda suasananya. Ya, kalau kelihatannya nggak ada arah gitu saudara, itu cepet, nggak usah lama-lama, ganti aja lagu nih. Jangan dipaksa di lagu yang kelihatannya nggak ada apa-apanya. Ya, tapi yang kelihatannya Tuhan suka, lagunya bisa membumbung. Nah, itu saudara akan lebih dekat dengan Tuhan. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa di pujian. Ya, ini saya karena nggak punya waktu banyak, tapi kalau dipraktekannya tadi lebih intim, lebih bagus. Tapi kita akan praktekkan Jumat yang akan datang. Ya, kita akan belajar terus sampai sungguh-sungguh ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan berkati kita.